Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan membahas beberapa soal untuk persiapan UAS pengendalian proses. Ini adalah soal yang pertama di mana terdapat fungsi alih yang dapat dilihat pada slide dan juga dua buah soal untuk menurunkan persamaan Chunging dengan menggunakan metode direct synthesis dan juga IMC. Langsung aja yang pertama yang soal A, direct synthesis. Jadi mungkin bisa nanti kalau nggak kelihatan di video ini bisa di zoom di bagian jawabannya. Yang pertama ini adalah direct synthesis. Jadi fungsi alihnya ini adalah G sama dengan ini dan fungsi yang ini bisa diganti dengan persamaan Taylor. Kemudian diberitahu juga persamaan untuk direct synthesis pada bagian Y per YSP untuk direct synthesisnya. Nah, untuk direct synthesis ini persamaan umumnya ini yang terletak di baris ke-3 ini ya. Jadi GC sama dengan 1 per G dikali sama Y per YSP per 1 Y per YSP. Nah, kemudian untuk G yang ke cacing ini merupakan GV kali GP kali GM. Nah, langsung aja dimasukin ke persamaan yang GC sama dengan untuk 1 per G cacingnya ini merupakan 1 per G fungsi alih yang ada di soal. Jadi hanya di 1 per di G yang fungsi alih. Kalau Y per YSP ini yang diberitahu di soal, jadi langsung dimasukin aja. Nah, ini bisa dicoret untuk E pangkat theta S-nya. Dicoret dengan yang bagian sini, dan untuk TCS plus 1 juga dicoret pada bagian bawah. Sebelum dicoret untuk TCS plus 1-nya itu nanti disamain untuk bagian penyebutnya ya. Nah, setelah bisa dicoret, kita bisa sederhanakan. Jadi persamaan yang di garis ke sini. Kemudian setelah itu kita kali masuk dan dikeluarin S-nya. Jadi S yang ini dan ini dikeluarkan. Jadi KS kali TC plus theta. Nah, setelah itu karena ini sama, kita bisa breakdown jadi 3 satuan ya. Jadi untuk yang pertama ada T kuadrat S kuadrat plus 2 cacing kali TS plus 1. Nah, ini bisa di breakdown jadi 3 bagian. Nah, setelah itu karena memiliki komponen yang sama, jadi misal untuk yang pertama ini kita bisa keluarin untuk K kali TC plus theta-nya di bagian sini. Nah, setelah itu untuk yang kedua kita bisa karena ini kan untuk yang bagian kedua itu S-nya bisa dicoret. Nah, 2 cacing kali T-nya ini dikeluarin jadi 1. Terus untuk yang kedua itu ada T kuadrat kali S kuadrat. Kan ini S-nya juga bisa coret. Jadi di bagian yang kedua. Kemudian yang terakhir, karena dia nggak punya S, dia harus ditulis di bawah. Nah, setelah itu, untuk di bagian ini, KC-nya berarti kita bisa tahu KC itu yang paling depan. Jadi ini adalah KC. Kemudian 1 plus, ini jadi adalah, kalau ditulis persamaannya itu berarti KC 1 plus TPS plus 1 per TIS. Nah, nanti kita bisa tahu untuk KC dan TI dan TP juga berapa. Kemudian kita masuk ke bagian yang B. Jadi untuk bagian B kita pakai metode IMC. Jadi untuk F-nya udah diketahui di soal, untuk G-nya sama. Nah, untuk fungsi alihnya ini bisa kita breakdown. Jadi ada G plus dan juga G min. Dimana kalau G plus itu yang biasanya eksponen ini. Kalau yang G min ini untuk fungsi yang biasa. Jadi untuk persamaan metode IMC sendiri itu yang pertama ada GC bintang, dimana GC bintang itu sama dengan 1 per G min kali F. Nah, untuk G min-nya ini kita
harus breakdown dulu ya berarti ya untuk fungsi alih awalnya. Kemudian tinggal di 1 per, kemudian F ini dari soal. Jadi kita udah sampai sini. Kemudian untuk GC-nya, GC itu sama dengan GC bintang per 1 GC bintang kali G cacing. Jadi untuk GC bintangnya kita udah dapat persamaan yang ini. Kita tinggal masukin. Nah, setelah itu untuk yang G cacing ini langsung pakai dari yang soal. Nah, ini persamaannya yang dari soal. Kemudian bisa dicoret untuk K-nya. Kemudian ini bisa dicoret. Setelah itu kita mendapatkan persamaan yang ini. Nah, sama seperti yang sebelumnya, untuk eksponen untuk yang min theta S itu kita bisa dekati dengan Dirac Taylor, jadinya 1 min theta S. Nah, setelah itu kan nanti kita bisa mendapatkan persamaan yang ini. Nah, sama seperti metode Dirac sintesis, jadi ini aku nggak tulis ulang. S-nya ini bisa dikeluarin jadi persamaan yang terakhir. Nah, nanti kalian breakdown jadi bagian 1, 2, terus 3. Nah, nanti hasilnya yang KC, terus TI, TP itu harus sama dengan metode yang Dirac sintesis. Kalau misalnya nanti kalian di ujian beda atau kalian pas buat ini beda, nah itu kalian perlu cek lagi. Kemudian yang berikutnya ini ada sistem cascade. Nah, ini untuk flow-nya juga diketahui beberapa data seperti GP, GC, dan juga GM. Yang pertama kita diminta untuk melihat di bagian inner loop. Jadi untuk inner loop-nya ini bisa dilihat nanti aku tandain aja di PPT. Jadi yang di video ini belum ada. Untuk inner loop itu jadi kayak ada circle di dalam dari yang gambar tadi. Jadi nanti di bagian dalamnya. Nah, apabila ditulis itu kan berarti persamaannya tinggal GC2 kali GP2 per 1 plus GC2, GP2, GM2. Nah, GM2 itu yang circle yang di bawah. Nanti aku tambahin aja di jawabannya ya. Nah, untuk data GC, GP, sama GM itu kan tadi udah dikasih tahu di soal, jadi tinggal masukin aja. Terus ini untuk menyamakan penyebut, terus ini nanti juga sama. Nah, ingat kalau untuk menentukan, ini kan kita harus menentukan taunya ya. Itu tau itu harus plus 1. Jadi ini kan masih paling belakangnya 4,375. Nah, kalau mau menentukan taunya berapa, itu harus jadi plus 1. Jadi semua ini dibagi sama 4,375, terus nanti jadinya yang ini. Kita dapat tau itu 0,457. Nah, ini kan yang inner loop untuk cascade. Nah, kalau konvensional itu sebenarnya sama kayak inner loop yang cascade, cuman nggak pakai yang 1 plus GC2, GP2, GM2. Jadi cuman, jadi kalau digambar itu harusnya gini. Nanti digambarnya gini, ini jadi GC, ini GP. Ini kan jadinya gini. Nah, ini kalau yang si GP si inner loop tuh nanti ada di sini tuh GM. Kalau yang konvensional hanya garis lurus yang mendatar. Nah, tinggal masukin aja, tapi khusus kalau konvensional, GC itu nilainya 1, jadi nggak usah ngikutin yang di soal. Nah, jadi kita cuman GP2, jadi 1,5 per 2S per 1. Nah, ini karena udah plus 1, jadi langsung kebaca taunya itu 2. Nah, kalau kita lihat dari hasil di antara tau konvensional sama inner loop, itu inner loop cascade itu lebih cepat karena taunya itu lebih kecil daripada taunya konvensional. Jadi bisa dibilang dia lebih agresif dan juga lebih cepat. Dan berikutnya kita melihat offset. Jadi kalau offset sama ya, ini persamaannya. Jadi ada disturbance sebesar 1 step. Kalau 1 step berarti QSP itu QSP sama dengan super S. Nah, ini masukin aja, ini persamaannya ya kayak yang di depan. Tinggal QSP-nya berarti diisi 1 per S. Kalau offset berarti QSP min limit
IS kali S. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Kalau limit berarti S-nya ini diisi 0. Jadi dapat min 0,257. Kemudian kalau konvensional sama, ISW-nya bernilai 1 per S, dan untuk offsetnya nilainya min 1,5. Nah, bisa dilihat offsetnya konvensional itu lebih kecil daripada offsetnya untuk cascade. Dan soal yang terakhir, jadi ini untuk ada cascade juga dan diberi loop soal untuk batasan tentang nilai KC2 ke loop sekunder stabil. Nah, untuk yang soal yang kedua, GC1 merupakan pengendali PI dan tentukan KC1, tau I1, dan KC2 dan memiliki poles itu pada S sama dengan min 0,5 plus minus 0,25 J. Jadi GC satunya PI. Nah, ini untuk yang pertama, kita diminta untuk menentukan kapan dia bisa stabil. Jadi tadi kan untuk inner loop-nya ada KC2 sama GP ya. Nah, langsung aja karena ini persamaan karakteristik, jadi langsung untuk garis yang mendatar aja, gampangannya yang tidak ada yang putar balik gitulah. Langsung yang dari tengah yang garis mendatar. Jadi tinggal KC2 1 plus KC2 kali GP. Nah, GP-nya tadi udah diketahui di soal. Nggak, berarti diisi aja. Terus nanti ini samain penyebut. Jadi S-3 ini kurung KC2 plus KC2 ini. Ya, KC2S plus KC2. Itu dimasukin ke dalam kurung aja. Terus dikelompokin. Yang punya S berarti KC2 plus 1. Kalau yang satuan biasa aja KC2 min 3. Nah, kemudian kita diminta berapa sih KC2 agar ini stabil ya. Jadi KC2 plus 1, ini harusnya ada. KC2 plus 1 lebih besar dari 0. Jadi KC2-nya min 1. Terus kalau KC2 min 3 sama lebih besar dari 0 juga. KC2 lebih besar dari 3. Jadi kalau digambar di garis bilangan, kan berarti KC2 lebih besar dari KC1. Berarti kan ini. KC2 lebih besar dari 3. Berarti yang berpotongan itu di KC2 lebih besar dari 3. Kemudian berikutnya ada soal suruh menentukan KC2, KC1 sama tau I1. Dengan diketahui untuk GC1-nya itu adalah pengendali PI. Jadi untuk pengendali PI ini bisa dicek persamaannya KC1 kali 1 plus tau S1. Nah, nanti mungkin kalian harus ngafalin juga untuk UAS, untuk pengendali P gimana, pengendali PNID gimana. Pengendali PID mah. Nah, kalau yang persamaan karakteristik, ini kita kan disuruh menentukan GC1. KC1. Nah, itu kita lebih gampang pakai persamaan karakteristik. Jadi ini aja, langsung yang bagian penyebut. Jadi GC1 kan pengendali PI. Nah, ini segini itu adalah GC1. Dan KC2 kali GP. GP tadi diketahui di soal, terus kita dikaliin aja. C1 kali KC2 plus KC1 KC2 per tau IS kali S plus 1 per S min 3. Kemudian kalau ini, kurang per ya. Ini harusnya per. Terus dikaliin cuman nyamain penyebut aja. Nah, nanti setelah ini nanti kalian coba sendiri aja untuk nyamain penyebutnya. Nah, ini nanti kalau udah bersamaan penyebutnya sama semua, ini kan sama dengan 0. Jadi untuk penyebutnya bisa dicoret karena nanti misal pindah ruas juga dikali 0 jadi sama dengan 0. Nanti tinggal persamaan yang ini. Kalian kelompok-kelompokin yang punya S kuadrat, yang punya S sama yang satuan biasa. Nah, setelah itu kalian kan dikasih tahu poles juga. S sama dengan min 0,5 plus minus 0,25 J. Nah, ini nanti tinggal kalian pindah ruas aja si plus minnya ini.
Nanti kalian kaliin S plus 0,5, berarti yang satu plus 0,25C, yang satu min. Nah, ini nanti kalian kaliin 1 gitu. 1. Nah, nanti jadi persamaan yang ini. Nanti kalian bisa coret. Misalnya 0,25C, ini mesti hilang. Harusnya hilang kalau yang ada punya C ini. Nah, nanti ini kan yang punya S berarti cuma 2, jadi 1. Terus yang ini ditambah. Jadi yang persamaan ini. Nah, tadi kan kalian yang di slide sebelum ini, kalian udah dapat yang KC1, KC kali KC2 yang persamaan paling bawah. Nah, itu tinggal disamain sama si poles ini. Jadi nanti coba cek aja KC1, KC2 itu nggak punya S, jadi dia disamain sama yang 0,3125. Atau bisa ditulis KC1 sama dengan 0,3125 per KC2. Kemudian untuk yang kedua, ada persamaan yang tau I. Tau I1 plus KC1, KC2 itu nanti disamain sama yang S, karena dia punyanya S aja. Nanti jadi tau I1 sama dengan 1 min KC1, KC2. Sama dengan, terus ini kan di persamaan pertama KC1, KC2 udah diketahuin, tinggal dikurangin aja dapat yang ini. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, persamaan yang punya, yang ini tuh S kuadrat ya, Ini S kuadrat. Ini harusnya punya S kuadrat, nanti disamain sama ini. Kemudian yang persamaan terakhir itu punya S. Ini persamaan yang panjang ini punya S. Kalian kelompokin, tau I1 berapa, nanti kalian dapat. Nah, KC1 kali KC2 kan kalian dapat 0,3125, nanti isi aja, tau I1 juga kalian udah dapat angkanya. Kemudian yang berikutnya KC1 kalian substitusi sama persamaan yang ini. Nah, untuk KC2-nya biasa, jadi ini adalah persamaan yang merupakan fungsi KC2. Jadi kalian bisa pakai solver, bisa dapat KC2 0,079, KC1-nya tinggal 0,3125 per. Jadi mungkin itu beberapa soal terkait UAS. Jadi mungkin tips buat belajar UASnya itu belajar soal tahun lalu, terutama yang pilihan ganda dan juga untuk yang esai. Mungkin sekian, terima kasih.